Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Alim Mahdi, Master SOP. Kita lanjutkan lagi video seri fundamental sistemasi bisnis. Yang kali ini yang berjudul membuat flowchart SOP. Sahabat sekalian, apa itu flowchart? Flowchart ini berfungsi untuk memberikan suatu gambaran alur kerja suatu sistem yang menjelaskan urutan prosedur-prosedur yang ada pada sistem atau SOP. Sahabat sekalian, kalau kita bicara tentang flowchart, apakah flowchart itu wajib di dalam sebuah SOP? Maka bisa saya jawab, flowchart itu tidak wajib. Suka-suka saja. SOP itu bisa berupa flowchart atau hanya berupa uraian prosedur yang berupa teks-teks atau narasi saja. Kalau saya sering menggunakan keduanya. Dengan adanya flowchart ini memudahkan memahami sebuah proses kerja. Tetapi bagi orang tertentu justru dengan adanya flowchart dirasa membingungkan. Karena itu selain dalam bentuk flowchart, SOP juga harus dilengkapi dengan uraian prosedur yang lebih jelas. Sahabat sekalian, apa saja jenis flowchart atau simbol-simbolnya? Ya, ini saya berikan contoh-contoh dari simbol flowchart yang sering dipakai dalam penulisan SOP perusahaan. Ya, kita lihat yang pertama. Ini ada terminator. Ya, yang warna merah, kemudian ada decision, ya. Ada konektor, ya. Ini ada proses, ini dokumen, ini input atau output. Kemudian yang paling ujung ini ada row atau line, ya. Row, line yang berpanah, ya, yang menunjukkan arah. Yang kemudian ini ada multi dokumen. Kalau ini dokumen, ya, ini multi dokumen, teman-teman sekalian. Nah, sekarang saya jelaskan apa itu terminator. Terminator adalah simbol yang menunjukkan awal dan akhir suatu proses. Kemudian kalau proses, ya, proses itu yang sering kita pakai, yaitu simbol yang menunjukkan kegiatan sedang dilakukan atau sebuah proses dalam sebuah aktivitas. Proses ini yang sering kita pakai untuk menguraikan tahapan-tahapan atau prosedur-prosedur dalam sebuah aktivitas. Kemudian arrow itu adalah garis panah, adalah simbol yang menunjukkan arah aliran suatu proses. Kita kasih contoh, ya. Ini contohnya. Terminator yang warna merah ini, ya, ini adalah simbol terminator. Kita kasih contoh, ini start. Berarti proses dimulai dari start. Kemudian ada arrow, ya, arah ke bawah. Setelah dimulai, apa yang dilakukan pertama kali? Di sini ada suatu proses. Prosesnya adalah karyawan mengajukan cuti, yang warna biru, ya, sahabat sekalian. Jadi karyawan mengajukan cuti. Setelah mengajukan cuti, row-nya apa? Arah kemudian N, berakhir. Jadi ini contoh sederhana aja supaya rekan-rekan sekalian memahami, ya, fungsi daripada simbol-simbol flowchart. Dari start karyawan mengajukan cuti, kemudian N. Ini hanya contoh aja, ya, supaya gampang memahami. Kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada decision. Decision adalah simbol yang menunjukkan untuk melanjutkan proses selanjutnya tergantung dari kondisi yang ada. Kalau dokumen simbol yang menunjukkan dokumen yang perlu diisi atau dilampirkan, teman-teman sekalian. Kemudian di bawahnya ini ada multi dokumen. Multi dokumen adalah simbol yang menunjukkan dokumen dalam bentuk fisik lebih dari satu. Jadi dokumennya harus lebih dari satu. Nah, saya kasih contoh. Ya, di sebelah sini. Nah, ini ada garis proses yang warna biru, yaitu HRD meminta persetujuan kepada manajer HRD. Nah, ketika meminta persetujuan cuti kepada manajer HRD ini, dokumen apa yang dilampirkan? Yaitu
single dokumen, yaitu form cuti. Ketika seorang karyawan mengajukan cuti kepada HRD, maka HRD kan memberikan form cuti. Setelah form cuti diisi oleh karyawan yang bersangkutan, maka HRD meminta persetujuan cuti kepada manajer HRD. Nah, di sini kemudian ada simbol decision. Disetujui? Pertanyaannya, ya apa tidak? Ya, karena setiap persetujuan pasti ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Ya, ditolak apa disetujui. Nah, kalau ditolak, maka kembali ke HRD. Kalau disetujui atau yes, maka HRD menyampaikan kepada karyawan bahwa cuti disetujui. Nah, ketika sampai di sini ada multi dokumen. Berarti dokumennya lebih dari satu, yaitu form cuti dan surat persetujuan cuti. Itu rekan-rekan. Ini adalah contoh untuk memudahkan supaya rekan-rekan sekalian memahami simbol-simbol dalam menulis SOP. Nah, yang berikutnya adalah kita lihat ada konektor, ya. Konektor adalah simbol yang menunjukkan penghubung di cat dan halaman yang berbeda. Kalau input atau output ada simbol yang menunjukkan proses input, ya, atau output sebuah data. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pertama, menginput data cuti, ya, yang warna kuning. Kemudian yang ketiga, masuk proses, ya, simbol proses, membuat rekap daftar cuti. Kemudian row-nya yaitu berlanjut ke nomor 4. Ya. Jadi ini adalah konektor, ya, simbol konektor yaitu menunjukkan penghubung, ya. Ketika ganti halaman, kalau kita nulis di sebuah kertas atau sebuah Excel atau MS Word itu kan ada halamannya, ya. Jadi kalau nggak cukup satu halaman itu, maka dibuat simbol konektor. Konektor itu ke nomor berapa. Jadi sekali lagi bahwa konektor itu adalah simbol penghubung untuk menunjukkan pada halaman yang berbeda. Nah, kita lanjutkan. Contoh flowchart pengajuan cuti. Nah, ini sudah saya berikan contoh flowchart pengajuan cuti. Ya, ini lumayan lengkap walaupun ini hanya sebuah contoh, ya kan? Nah, ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk horizontal, ya, saya bacakan. Di sini ada pelaksana, teman-teman sekalian. Ada KYB, ya. KYB itu apa? Karyawan yang bersangkutan, kemudian ada HRD, Human Resources Development, kemudian ada manajer HRD. Ini adalah pelaksana. Saya jelaskan pelan-pelan. SOP pengajuan cuti ini dimulai daripada start, ya, yaitu karyawan yang bersangkutan KYB mengajukan cuti kepada siapa? Kepada HRD. Ini lihat panahnya, ya, panahnya ke bawah, row-nya kepada HRD. Kemudian HRD memberikan form cuti. Ya, maka di sini ada lampirannya, dokumen berupa form cuti, yaitu single dokumen, ya. Form ini diberikan kepada siapa? Kepada yang mengajukan, yaitu karyawan bersangkutan. Kemudian karyawan bersangkutan mengisi form cuti. Ya. Setelah mengisi form cuti, ya, dikembalikan lagi ke HRD untuk dilakukan persetujuan kepada siapa? Kepada manajer HRD. Nah, disinilah ada simbol apa? Decision yang warna kuning, teman-teman. Ya. Nah, kemudian kalau tidak disetujui, maka HRD memberitahukan bahwa cuti tidak disetujui kepada siapa? Kepada karyawan yang bersangkutan. Kalau yes, ya, kalau disetujui, maka HRD memberitahukan bahwa cuti disetujui kepada siapa? Kepada karyawan bersangkutan bahwa cuti disetujui. Ya, lampirannya adalah dokumen form cuti. Nah, setelah itu HRD, ya, biar jelas. Setelah itu HRD menginput form cuti ini, ya, untuk mengetahui jumlah cutinya. Nah,
Kemudian HRD melanjutkan proses yaitu menginput form cuti. Ya, setelah form cuti diinput, N itu berarti sudah berakhir. Jadi proses berakhir, teman-teman. Jadi inilah flowchart dari SOP pengajuan cuti. Mulai dari start, ya karyawan mengajukan cuti, sampai kemudian proses persetujuan oleh manajer HRD, ya sampai kemudian keputusan disetujui apa tidak, kemudian berakhir kepada apa? Penginputan data daripada form cuti. N kemudian berakhir. Itu rekan-rekan sekalian, ini adalah bentuk horizontal dari contoh flowchart. Ya, saya berikan lagi supaya lebih paham, yaitu dalam bentuk vertikal. Saya mulai dari ini. Nah, ini vertikal. Jadi pelaksananya ya di atas. Kayak yang bersangkutan, ya, HRD, manajer HRD, ya, itu. Nah, seperti tadi dimulai dari start, ya, kemudian karyawan mengajukan cuti kepada siapa? Kepada HRD. Kemudian HRD memberikan form cuti, maka dokumennya adalah form cuti. Diberikan kepada siapa? Kepada yang mengajukan, yaitu KYB. Kemudian KYB mengisi form cuti dengan lengkap, ya, kemudian membalikan lagi kepada HRD. Nah, sama HRD, ya, form cuti ini kemudian dimintakan persetujuan kepada siapa? Kepada manajer HRD. Nah, kan? Nah, manajer HRD kemudian menyetujui apa tidak? Kalau tidak, maka SOP-nya, prosedurnya adalah HRD kembali ke sini memberitahukan bahwa cuti tidak setuju kepada siapa? Kepada KYP. Nah, kalau disetujui, ya, kalau disetujui atau yes, maka SOP selanjutnya adalah HRD memberitahukan, ya, cuti karyawan bersangkutan itu disetujui kepada siapa? Kepada karyawan yang bersangkutan. Apakah ada dokumen yang ada? Yang warna hijau ini adalah dokumen cuti. Gitu, teman-teman. Nah, setelah itu HRD, ya, menginput jumlah cuti yang telah dipakai, kemudian berakhir dengan simbol N. Gitu, teman-teman sekalian. Ini adalah contoh sebuah flowchart dari SOP pengajuan cuti dalam bentuk apa? Vertikal, teman-teman sekalian. Nah, mudah-mudahan materi video tentang flowchart SOP bisa teman-teman pahami dan bisa dipraktekkan untuk perusahaan Anda. Terima kasih sahabat sekalian, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan silakan mengikuti video lanjutannya, yaitu tentang seri fundamental sistemasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.